Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Agenda pertama Presiden setibanya di Bali adalah meninjau langsung proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sekolah ini sangat relevan dengan Bali, utamanya di bidang pariwisata, karena di sekolah kejuruan ini ada jurusan tata boga, perhotelan, tari, pedalangan, karawitan, dan juga musik yang relevan dengan pariwisata di Bali. Dalam kunjungannya, Presiden berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Masih di Kabupaten Gianyar, Presiden Joko Widodo juga meninjau Pasar Bulan untuk mengecek langsung harga sejumlah komoditas pangan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk para pedagang yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha para pedagang. Yang paling penting, yang pertama, produksinya memang harus didorong terus agar naik. Sehingga kalau suplainya banyak, harga juga akan tidak ikut naik. Yang kedua, Menteri Pertanian memang sudah saya perintahkan untuk fokus di urusan produksi beras. Karena di situ belum bisa kita kendalikan untuk tarik turun, meskipun sudah nggak naik lagi. Kalau untuk kepala daerah Pak ada? Kemudian untuk kepala daerah juga baru kemarin saya perintahkan agar mengintervensi apabila ada kenaikan harga komoditas apapun dengan anggaran tidak terduga. Itu bisa dilakukan, baik untuk biaya transportasi, distribusi, dan mencari pasokan dari tempat produksi. Saya kira kalau itu dilakukan, saya yakin. Tapi di sini harga-harga menurut saya masih baik. Masih baik. Tadi ada bantuan untuk modal Pak, modal besar? Iya, biasa untuk biar memiliki modal kerja yang lebih banyak sehingga bisa menambah kapasitas usahanya. Mengakhiri rangkaian kegiatannya di Bali, Presiden Joko Widodo membuka secara resmi World Hydropower Congress tahun 2023 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan potensi hydropower yang dimiliki Indonesia. Terkait potensi hidro, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang potensial, dan 128 diantaranya adalah sungai besar, seperti Sungai Mamberamo, yang memiliki potensi 24.000 megawatt. Sungai Mamberamo ini di Papua. Kemudian Sungai Kayan, memiliki potensi 13.000 megawatt. Ini di Kalimantan Utara, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk Green Industrial Park di Kalimantan. Sekali lagi, ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan masa depan generasi penerus. Namun Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait lokasi sumber hydropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Sehingga pemerintah Indonesia telah membuat blueprint percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri, sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi. Selain itu, tantangan lainnya adalah pendanaan dan alih teknologi. Pendanaan dan alih teknologi, di mana ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hydro di dunia. Di mana saya berharap World Hydropower Congress ini dapat menjadi forum kolaborasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan investasi untuk pemanfaatan energi air bagi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini secara resmi saya buka World Hydropower Congress tahun 2023.